Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pembelajaran jarak jauh di channel YouTube Pak Guru pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, membacakan suratul Fatihah dan doa mau belajar. Semoga ilmu yang kita dapat pada kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya Pak Guru ingatkan, jaga kesehatan di tengah pandemi yang semakin meningkat jumlahnya, yaitu selalu memakai masker saat kita bepergian, kemudian sering cuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kumpul-kumpul. Sebelum kita memulai materi mapel fikih pada kali ini, Pak Guru flashback ke belakang bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang ibadah kurban. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurban adalah hukumnya sunnah muakkad. Tapi bagi yang nazar, yang berjanji, hukumnya adalah wajib karena dia sudah berjanji. Kemudian untuk hitungannya atau kriterianya bahwa 1 ekor kambing itu untuk 1 orang saja, sedangkan untuk 1 ekor sapi bisa berjumlah 7 orang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ibadah akikah. Apa sih Pak akikah? Nah, kita buka dulu. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur dengan detail terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran anak. Akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir, dan juga kesehatan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ilahiyah. Dengan akikah juga kita mengharapkan bahwa sang bayi kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
Jika cara ini dilaksanakan dengan halus, dengan tulus, ikhlas, dan dijiwai nilai-nilai rohaniyahnya oleh kedua orang tua, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan rohani sang bayi. Nah, pengertian akikah dalam bahasa Arab berarti adalah rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Nih, menurut bahasa, rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, bayi. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menurut istilah akikah itu menyembelih binatang. Nah, menyembelih binatang ternak dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara. Anak itu lahir, tidak lama disembelihlah binatang, itu namanya akikah. Bentuk apa itu? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, bayi kami sudah lahir dengan selamat, dengan sempurna, sehat, walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Sembelihlah hewan untuk mewujudkan rasa syukurnya. Nah, dasar hukum syariat akikah adalah sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar. Siapa itu? Cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Itu awalnya. Awal mula pertama kali akikah itu dilaksanakan pada waktu kelahiran cucu beliau Hasan dan Husain. Ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin marrataini bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaq. Anak yang baru lahir masih digadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Kasih nama, cukur rambutnya, sembelih hewannya, itu namanya akikah menurut hadis tadi. Yang dimaksud tergadai di sini ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar. Kalau kita menggadaikan barang sesuatu, ya kalau pengen balik, ya kita tebus. Ya, hewan yang sah untuk digunakan akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Ya, seekor kambing atau domba. Sekarang ketentuan akikah. Apa sih Pak ketentuan akikah? Yang pertama A, dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama saja. Kurban kambing 2-3 tahun menginjak 2 tahun menginjak 3 tahun sama dengan akikah. Ya. Dari sudut umur binatang akikah itu sama dengan kurban. Umurnya kambing ya. Yang kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu sedekahin. Fakir miskin tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Jadi kita menyembelih untuk akikah ini ya kita bagikan ya untuk fakir miskin, nggak boleh dijual, masa disembelih dijual lagi. Yang C, disunahkan daging akikah dimasak dulu yang matang baru dibagikan ke fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Nah,
Kemudian D, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7 sunnah. Kalau enggak ya hari ke-14. Dan jika yang demikian masih enggak mungkin, maka pada hari ke-21 dari kelahirannya. 7, ya, 7, kemudian 14 sama 21. 7, 14, 21. Hari ke-7 boleh, hari ke-14 boleh, hari ke-21 juga boleh. Atau nggak bisa juga, ya kapan aja, nggak apa-apa. Ya. Yang selanjutnya yang keempat, yang kelima, anak lelaki disunahkan akikahnya 2 ekor kambing. Kalau untuk perempuan 1 ekor aja. Ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu kambingnya. Ya, cukup. Sekarang adalah hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikah. Yang pertama, disyariatkan memberi nama anak. Pada hari ke-7 boleh, pada hari ke-14 boleh, pada hari ke-21 boleh. Ya, kasih nama. Yang kedua, mencukur atau menggundur semua rambutnya tanpa tersisa. Cukur sedikit boleh, cukur semuanya juga diperbolehkan. Nah, yang keempat, C. Yang ketiga, mentahniknya. Apa itu, Pak? Mengunyah kurma sampai lembut. Ada kurma yang pada waktu hajatan acara akikah itu disunahkan atau dianjurkan untuk ada kurmanya. Mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkan pada rongga mulut di bagian atas bayi dan mengoles-olesnya. Kita makan, orang tuanya pastinya ya, dikunyah lembut, kemudian ditaruh di mulut bayi di atasnya. Berdasarkan hadis di bawah ini. An Abi Burdah an Abi Musa qala wulida li ghulamun fa ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hanakahu bitamratin. Artinya aku melahirkan seorang anak laki-laki, kata Abi Burdah ya. Lalu aku bawa kepada Nabi, beliau menamainya dengan nama Ibrahim dan beliau mengunyahkan kurma untuknya. Yang keempat, mengoles kepala si bayi pada waktu biasanya asrokol tuh ya, hari acara itu, acara akikah biasanya kalau asrokol bayinya dikelilingin tuh, bayinya digendong, diusap kepalanya dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikah. Kalau dulu pada zaman jahiliyah, bayinya itu diusapnya pakai darah, tapi kalau kita Muslim menggunakan wewangian, minyak wangi. Ya. Selanjutnya G, hikmah disyariatkan ibadah akikah adalah sebagai berikut. Ini sudah ya untuk hal-hal yang disyariatkan. Yang pertama kasih nama, yang kedua mencukur, gundul juga boleh, kemudian mentahniknya, mengunyah kurma. Kemudian yang D, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Itu syariatnya. Nah, hikmahnya adalah A, merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, menambahkan kecintaan anak pada orang tua pasti. Kita semua pasti cinta sama anak, kecuali orang yang gak waras. Ya, kecuali orang yang gak waras gak seneng sama kelahiran anak. Yang C, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Rasa syukur, cinta, ya, kemudian menjaga hubungan baik dengan acara akikah tersebut. Selesai, daging dibagi-bagikan kepada tetangga, fakir miskin, dan lain-lain. Ya. Yang keempat, D, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir, menghindar dari godaan setan.
dari gangguan setan. Ya. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, tergadai dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikah. Jadi dengan ada akikah, anak kita soleh, solehah, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita kalau kita termasuk orang yang belum baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak anak kita menjadi anak soleh dan soleha, memberikan syafaat untuk kita. Yang F, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dan melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Yang G, akikah memperkuat ukhuwah di antara masyarakat, terutama antara yang kaya maupun yang miskin. Ya, si kaya, yang miskin makin erat dengan adanya acara akikah. Ya. Nah, perbedaan kurban dan akikah. Di sini ada tabel. Kalau akikah, kalau kurban itu disyariatkan antara tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 waktunya. Tapi kalau akikah, ya kapan aja. Disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak, maksudnya hari yang ke-7, ya, hari yang ke-14 dan hari yang ke-21. Yang kedua, kalau kurban itu disyariatkan untuk melaksanakan setiap tahun kurban. Tapi kalau akikah ya satu kali seumur hidup. Anak itu lahir, diakikahkan, ya sudah selesai. Yang ketiga, kalau kurban itu cukup 1 ekor kalau kurban. Tapi kalau akikah ada kriterianya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor saja. Yang keempat, seekor sapi boleh untuk 7 orang kalau kurban. Tapi kalau binatang untuk akikoh, 1 ekor itu untuk 1 orang. Ya, seorang anak kalau laki-laki. Kalau perempuan laki-laki ya 2. Ya, selain kambing. Yang kelima, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak kalau kurban. Mentah-mentah dibagiin. Tapi kalau akikah, matang. Ya. Ini doa untuk menyembelih akikah. Ya, hafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Allahumma Rabbi inna hadhihi aqiqah. Artinya disebutkan nama anak dan ibunya. Siapa namanya? Allahumma Rabbi inna hadhihi aqiqah. Dammuha bidammihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha bi'azmihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bisya'rihi. Allahumma ja'alha fida'an siapa fulan ibnu fulan minan nar. Itu doa menyembelih hewan akikah, ya, kambing. Nah, sekarang doa penyembelih kambing. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni innaka anta arhamur rahimin. Nah, ya. Itu tadi tentang masalah kurban. Untuk rangkuman, kamu bisa lihat sendiri apa yang sudah Pak Guru jelaskan. Itu adalah rangkumannya ada di sini. Itu saja. Sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa jangan lupa tugas dikerjakan setelah ini, kemudian diupload, di-share di WA, kemudian hasilnya, ya, berkasnya dikumpulkan ke sekolah. Paham semua? Marilah kita tutup PJJ pembelajaran jarak jauh pada channel YouTube Pak Guru pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.